Kemudian yang ke-16 adalah salam. Nah, salam ini penting Ibu. Jangan sampai ada yang minimal salam ini. Ada kadar salam minimal, yaitu membaca Assalamualaikum. Itu minimalnya itu. Berarti tidak boleh kurang dari itu. Tidak boleh misalnya pas salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ada yang kurang Ibu? Ada. Alnya kurang. Jadi bukan Assalamualaikum tapi Assalamualaikum. Kalau mau ditambahi boleh Assalamualaikum warahmatullahi tambah wabarakatuh, monggo silakan. Tapi minimalnya tadi, sebagian orang itu Assalamualaikum warahmatullahi, ini nggak ada alnya ini. Nggak boleh kurang dari itu. Yakini bahwa Allah ada tanpa tempat, arah dan masa, tidak serupa manusia dan tanpa Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlasa fil qawli wal amali wan niyyah. Ibu-ibu jamaah muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan berbuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqomah mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, diberikan kesehatan lahir dan batin serta keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa saya mengingatkan kepada diri saya pribadi, kepada panjenengan sekalian, mari kita hadirkan dalam hati kita niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan serta mengikuti kajian ilmu agama. Kita sampai di pembahasan mengenai rukun sholat. Sudah kita jelaskan bahwa ada perbedaan antara rukun dengan syarat ya. Kedua-duanya itu harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan ibadah tidak sah. Bedanya adalah kalau syarat itu bukan bagian dari ibadah, tapi kalau rukun merupakan bagian dari ibadah. Dalam sholat, rukun itu seperti membaca Al-Fatihah, ruku, sujud, ya, duduk di antara dua sujud, itu rukun. Syarat seperti menutup aurat, menghadap kiblat, dalam kondisi suci dari hadas dan najis, itu merupakan syarat. Dilakukan sebelum orang sholat, dikerjakan, dipenuhi sebelum orang masuk ke dalam sholat. Kita sekarang akan masuk ke rukun sholat. Di beberapa kitab itu disebutkan 13 jumlahnya. Ada juga yang menyebutkan 17. Loh, kok jumlahnya beda Ustadz? Ada yang 13, ada yang 17. Sebenarnya dalam prakteknya nggak ada bedanya. Cuman yang menyebutkan bahwa rukun itu jumlahnya 17, mereka menghitung tumak ninah sebagai rukun. Jadi tumak ninah itu termasuk rukun. Sedangkan yang menghitung 13, mereka menganggap bahwa tumak ninah ini harus dikerjakan, tetap harus dikerjakan. Cuman ini adalah kondisi dari rukun. Kondisi dari rukun seperti itu. Insya Allah kita akan sampai kepada tumak ninah. Jadi ada 17 para jamaah. Yang pertama adalah niat. Jadi orang ketika sholat harus niat dalam hati pada saat melakukan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Di situ niatnya. Niat bahwa dia mengerjakan suatu ibadah namanya sholat. Dan niat ini harus kita jelaskan pada niat tersebut. Kita sholat apa? Kalau emang sholat ini ada waktunya, berarti dijelaskan duhur, asar, maghrib. Kalau emang ada sebabnya, dijelaskan sholat sebabnya apa ini. Karena ada gerhana misalnya. Nah, ini harus dilakukan. Dan niat ini pekerjaan hati, berarti letaknya di hati. Perlu tambahan kursi ibu-ibu? Ditanya yang seperti itu. Jadi pekerjaan hati berarti tidak harus orang itu melafalkan dengan lisan. Usolli fardhu zuhri, usolli sunnatad duha. Itu tidak harus ibu-ibu. Tapi
para ulama mengajarkan kita seperti itu, tujuannya adalah untuk membantu hati kita supaya menghadirkan niat. Jadi pada saat mengangkat tangan, prakteknya bagaimana biasanya? Orang membaca usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin lillahi ta'ala, Allahu Akbar gitu. Jadi memang dilafalkannya itu sebelum takbir kalau mau melafalkan. Tapi menghadirkannya itu adalah ketika takbir. Jadi takbir ini sekarang saya mau mengerjakan ibadah sholat namanya sholat duhur 4 rakaat begitu. Nah, tapi seandainya nggak pakai usolli, ya sholatnya tetap sah. Yang penting adalah ketika mengangkat kedua tangan takbir itu dia menghadirkan niat. Karena memang niat itu secara bahasa adalah qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Jadi menyengaja sesuatu berbarengan dengan perbuatan tersebut. Itu namanya niat. Kalau dulu di pembahasan mengenai wudhu, niatnya itu adalah ketika membasuh muka pertama kali. Nah, itu. Jadi melafalkan itu adalah kita diajarkan seperti itu. Tujuannya adalah untuk membantu hati kita menghadirkan niat, biar nggak kemana-mana pikirannya. Paham ibu-ibu? Yang kedua, rukun yang kedua adalah takbiratul ihram, membaca takbir. Ya. Dan ketika membaca takbir ini harus membaca dengan bacaan yang benar. Panjang pendeknya, jangan ada yang ditinggal, jangan ada yang ditambah. Bagaimana? Allahu Akbar. Itu. Allahu Akbar. Seperti itu. Sebagian orang itu baca takbirnya keliru. Ada yang mengatakan Allahu Akbar. Nambah ini. Nambah wawu. Ya, Allahu Akbar. Nambah wawu ini. Atau kadang baknya dipanjangkan Allahu Akbar. Tidak boleh. Jadi kalau misalnya kita memekikkan takbir, ya melantangkan takbir, itu bacanya juga harus benar. Harus baca yang benar. Jadi takbir misalnya Allahu Akbar, itu misalnya. Seperti itu. Jadi jangan Allahu Akbar. Ini baknya pendek ibu-ibu. Baknya pendek. Kemudian alifnya di lafzul jalalah itu pendek juga. Jadi yang benar Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Nah, ini harus hati-hati. Hu-nya jangan sampai hilang. Allahu Akbar. Itu kan. Seperti itu. Dan hati-hati jangan sampai ngikut tetangganya. Di saking semangatnya tetangganya kesekut. Nah, hati-hati ini. Sudah, sholat itu yang elegan, khusyuk, awas kena kepala. Mas monggo. Kita sholat itu yang elegan, yang khusyuk, ya. Kita diajarkan oleh para ulama kita. Kalau kita mau khusyuk itu setiap kali kita mengerjakan sholat, kita berandai-andai bahwa ini adalah sholat kita yang terakhir kali. Sopo ngerti mari kita gak sembahyang mana. Mari assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Keplat. Mati. Bu. Oh, karena nyawa. Kan kita nggak tahu. Tapi indah kan kalau orang meninggal dalam kondisi seperti itu. Dalam kondisi sholat, dalam kondisi sujud, dalam kondisi baca Al-Quran. Insya Allah husnul khotimah. Seperti itu. Atau dalam kondisi ngaji, tapi janganlah. Repot nanti kita. Mudah-mudahan kita panjang umur ibu-ibu, panjang umur, sehat ya, dan usia kita itu berkah. Kita isi dengan kebaikan-kebaikan, ya, membesarkan anak-anak kita, mendidik cucu-cucu kita, seperti itu, ya, seperti itu. Kita minta kepada Allah supaya diberikan keberkahan umur. Jadi itu takbiratul ihram adalah membaca takbir. Bacanya harus benar ya, Allahu Akbar. Jangan ada yang dihilangkan. Jangan ada yang pendek dipanjangkan atau panjang dipendekkan. Ya. Yang ketiga adalah berdiri pada saat sholat fardu bagi yang mampu. Jadi sholat yang fardu yang wajib itu hanya 5. Ya, 5 waktu yang sudah kita jelaskan kemarin tuh zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Selain itu tidak ada yang wajib. Jadi ketika melaksanakan sholat 5 ini, maka harus dikerjakan dalam kondisi berdiri. Kalau memang mampu, kalau tidak mampu, boleh duduk semampunya.
Tidak mampu lagi, boleh terlentang, boleh tidur miring, boleh hanya menggunakan kelopak mata. Kalau memang mampunya cuma itu saja, seperti itu. Nah, tapi kalau mampu berdiri harus berdiri. Jangan berpindah ke selanjutnya kalau memang yang sekarang ini mampu mengerjakan kondisi itu. Mampunya berdiri ya jangan duduk. Mampunya duduk ya jangan berdiri. Itu kalau sholat fardu. Sedangkan sholat sunnah, sholat duha, sholat qobliyah ba'diyah, ya, sholat idul fitri, idul adha, sholat witir, sholat tarawih, nggak usah paksa. Kalau memang mau, ya, orang itu boleh sholat dengan duduk walaupun mampu berdiri, ibu-ibu, walaupun mampu berdiri. Jadi kalau sholat sunnah itu boleh. Panjenengan memang cobalah praktek ilmu, katanya Ustadz, kalau sholat sunnah boleh duduk, boleh, silahkan duduk, daripada nggak sholat sama sekali, ya kan. Nah, jadi boleh seperti itu. Tapi ya tentunya pahalanya tidak seperti sholat yang dikerjakan secara berdiri. Tapi boleh. Jadi harus berdiri pada saat mengerjakan sholat fardu. Dan semampunya. Beberapa masjid itu di luar negeri itu disediakan kursi. Orang berdiri, kemudian kalau rokok, setelahnya karena nggak bisa duduk. Kalau duduk nggak bisa bangun, jadi mereka itu duduk di atas kursi. Mampunya kayak gitu ya, seperti itu. Jadi masjid-masjid itu menyediakan kursi seperti itu. Ya mampunya itu ya, nggak apa-apa, boleh. Jadi itu yang keempat. Nah ini penting sekali, membaca surat Al-Fatihah. Jadi namanya surat apa? Al-Fatihah. Itu jadi Al-Fatihah. Jangan sampai keliru ya. Nama suratnya aja keliru sebagian orang itu. Al-Fatihah. Jadi harus benar. Jadi fa, ta, kemudian ha, tapi ada alifnya setelah fa itu. Nah, membaca surat Al-Fatihah ini itu disertai dengan basmalah. Basmalah itu adalah bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya basmalah. Nah, jadi termasuk bagian dari Al-Fatihah. Walaupun di mushaf di Al-Quran, basmalah ini ditulis di setiap awal surat. Tapi basmalah ini merupakan bagian dari surat Al-Fatihah. Jadi harus dibaca, tidak boleh tidak dibaca. Ya terserah mau dibaca kedengeran atau nggak dibaca, nggak dengar. Bagian imam itu bacanya pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, kayak gitu. Tapi ya udahlah, daripada nanti dikira nggak baca, kita baca aja yang keras. Jadi termasuk membaca basmalah dan juga tasydid. Tahu tasydid ibu ya? Yang itu kayak kepalanya huruf sin itu namanya tasydid. Jangan hitung nanti kalau pulang di rumah PR ini, itu jumlahnya ada 14. Ya, Bismillahirrahmanirrahim itu 2 itu. Alhamdulillahi rabbil alamin itu ada lagi. Jumlahnya pokoknya ada 14. Nanti saya share di grup itu. Jadi jangan sampai tasydid itu ditinggal. Biasanya orang itu ada beberapa tasydid yang ditinggal. Misalnya ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi jangan sampai dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu nggak ada tasydidnya. Kalau nggak ada tasydidnya berarti sama halnya mengurangi huruf. Karena tasydid itu double, 2 huruf. Ya. Kalau nggak dibaca berarti menghilangkan 1 huruf. Berarti Al-Fatihahnya tidak sah. Kalau nggak diulang, Al-Fatihahnya nggak diulang, dibaca dengan benar, nggak diulang dengan benar, seperti itu, maka sholatnya tidak sah. Ya. Jadi makanya ini harus kita dahulukan, kita prioritaskan, mempelajari membaca Al-Fatihah dibandingkan dengan surat yang lain. Karena Al-Fatihah ini termasuk rukun dari rukun-rukun sholat. Ya. Tasydidnya, huruf-hurufnya harus dibaca dengan benar. Beberapa huruf itu orang Indonesia mungkin perlu latihan lebih. Jadi harus dibedakan antara hak dengan ha. Ya, alhamdu. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Haknya bukan ha.
alhamdu, jangan. Kemudian huruf shad, siratal ladzina an'amta, ihdinas sirata. Jangan kayak huruf sin, ihdinas sirata. Beda. Sin, shad, sa itu beda, ya. Kemudian huruf kaf, qaf itu beda, ya. Iyyaka kalau ini huruf kaf. Tapi kalau ihdinas siratal mustaqim lebih dalam lagi huruf qaf. Itu ibu-ibu. Kemudian huruf dhad, ini yang perlu latihan lagi orang Indonesia. Huruf dhad, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Harusnya dibaca 6 harokat. Tapi kalau emang napasnya pendek atau biar cepat begitu, ya silahkan dikurangin. Tapi jangan sampai nggak ada panjangnya sama sekali, karena itu mat lazim, ya. Jadi bo tebel, ada gelembungnya. Waladdallin, bukan waladol, dol. Ini nanti insya Allah kita latihan nanti, tahsin nanti. Itu ya, membaca Al-Fatihah ya disertai dengan basmalah, tasydid jangan sampai ketinggalan, makhorijul huruf dibaca yang benar ya, panjang pendek. Jangan panjang dipendekkan, pendek dipanjangkan, karena itu mengubah makna ya. Atau mengubah huruf sin, shad dipukul rata, ha, ain, hamzah. Ini tadi lupa. Ya, Rabbil alamin, bukan Rabbil alamin. Ya, Rabbil alamin. Jadi ini bedanya apa? Kalau ain itu di tengah tenggorokan, a. Tapi kalau a itu di bawah, a. Ya tinggal jenengan latih aja. Ini namanya tenggorokan kita ini. Yang keluar dari sini itu ada 6 huruf. Ada 6 huruf keempat ya, 6. Ada 6 huruf. Ya, yang tengah tenggorokan, bawah tenggorokan, atas tenggorokan. Yang tengah itu adalah huruf ain dengan huruf ha. Jadi a, kemudian ha, tengah. A, ha. Yang paling bawah itu huruf hamzah a dengan huruf ha. Ya, ha dengan a. Ya. Kemudian yang atas ini adalah huruf gho dengan kho. Gho dengan kho. Gho dengan kho. Kalau orang mau kumur-kumur gitu. Kalau mengeluarkan apa dahak, nah itu dari situ. Nah, yaudah nanti kita praktek ya ibu-ibu ya. Jadi setelah membaca Al-Fatihah, ini kita bahas rukun ya. Biasanya orang baca surat pendek, tapi itu hukumnya adalah sunnah. Setelahnya rukun lagi yaitu ruku. Yaitu apa? Ruku. Apa ruku itu? Ruku itu merunduk ibu-ibu. Merunduk sekiranya kedua telapak tangan kita itu sampai ke lutut. Jadi dalam posisi kaki tegak, kemudian kita merunduk sekiranya ya, berarti tidak harus tangan kita itu nyentuh lutut. Sekiranya kedua tangan kita itu sampai kepada kedua lutut. Berarti kalau seandainya merunduk, kalau tangannya ditaruh itu nyampe tapi nggak pakai naruh, itu boleh. Tapi sunnahnya nggak seperti itu. Jadi misalnya tangannya ditaruh di samping gitu, itu sah. Tapi kita sudah kebiasaan mengerjakan sunnah ya. Jadi lurus 90 derajat seperti itu. Itu namanya ruku. Allahu Akbar, ruku. Kemudian ruku ini harus disertai dengan tumakninah. Nah ini tadi yang kita sebutkan. Tumakninah ini ada yang menganggap menghitung sebagai rukun tersendiri, ada yang menganggap ini adalah kondisi yang terjadi pada saat ruku. Nah, tumakninah itu apa? Ada di situ di catatan kaki, yaitu diam dan menetapnya seluruh tulang pada tempatnya masing-masing secara serentak. Itu namanya tumakninah. Jadi Allahu Akbar, Subhanallah. Berapa detik itu? 3 detik, 4 detik, 5 detik. Sami Allahu liman hamidah. Nah ini ketika diam dalam kondisi, dalam posisinya masing-masing, itulah yang disebut dengan tumakninah.
Dan itu harus dikerjakan. Berarti dari sini kita paham bahwa orang yang sholat tidak ada tumak ninahnya, sholatnya tidak sah. Seperti kalau biasanya hari-hari puasa, malam puasa, sholat tarawih, ya, Allahu Akbar, sami Allahu Akbar. Aduh, ini tambah encok semua ini. Nah, ini hati-hati ini ibu-ibu. Kita itu minta ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyari supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau capek ya udah berhenti aja gitu. Mending kita sholat sedikit tapi benar. Daripada ngejar tayang, ngejar Pak. Tapi kayak gitu. Jadi makanya sudah capek berhenti gitu ya. Seperti itu. Itu ya, itu namanya tumak ninah. Kemudian bangun dari ruku atau i'tidal. I'tidal itu tegak kembali setelah merunduk. Jadi setelah ruku ya, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Kalau mau pendek itu, kalau mau dilanjutkan terserah. Banyak itu. Jadi itu berdiri ke posisi semula ketika habis ruku. Ini saya masukkan juga ya dengan ketika sholat berjamaah ya. Kalau panjenengan sholat berjamaah, bagaimana ini? Jadi nunggu dulu, jangan membarengi imam. Ketika sholat berjamaah itu tidak boleh bareng dengan imam, kecuali dalam bacaan amin. Jadi hanya amin yang sunnah bareng dengan imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan dulu nunggu imam, kalau bilang amin baru aminnya bareng dengan imam. Bukan aminnya nyengol-nyengol imam begitu. Imamnya sampai jombol, jangan. Ya, ngasih kode, oh gak mari-mari sih. Jadi aminnya itu bareng dengan imam. Lah itu imamnya disuruh ngaji ke sini. Ya nanti dikasih tahu panjenengan kan ini Pak Imam, aminnya ini kita harus kompak gitu. Jadi amin itu bareng dengan imam. Kemudian saya lanjutkan dulu ya. Ketika imam ngasih apa-apa, Allahu Akbar, biarkan imam itu sampai ke posisinya dulu. Baru kita ruku. Allahu Akbar, sampai ke ruku baru kita ruku. Sami Allahu liman hamidah, berdiri baru kita berdiri. Di sini jangan membarengi dengan imam. Walaupun hanya sebagian rukun saja. Jadi nunggu imam sampai ke posisinya. Allahu Akbar, sujud baru kita sujud. Yang benar seperti itu. Jadi jangan kayak kejar-kejaran dengan imam begitu. Itu ya. Itu i'tidal. Jadi berdiri tegak setelah ruku. Ya. Jadi kalau duduk bagaimana? Kalau duduk ya merunduk sedikit begitu, kemudian ya kembali lagi ke posisi duduk. Kalau memang sholatnya dengan duduk. Kemudian yang ke-9 adalah sujud. Sujudnya 2 kali. Jadi setelah i'tidal, Allahu Akbar, sujud. Sujud ya. Sujud ini berarti ya meletakkan bagian-bagian tertentu. Ya, ada bagian-bagian yang harus diletakkan. Ini dahi, ibu-ibu, kedua tangan ya. Kemudian ini kedua lutut. Kemudian ini telapak kaki ya ibu-ibu, itu harus nempel, itu harus gini ya. Harus ada ini, jangan gini. Ketika sujud itu 2 kali. Kemudian di pertengahan 2 sujud ini kita melakukan yang namanya duduk di antara 2 sujud ya. Sunnahnya adalah duduk apa? Tawarruk apa iftirosh? Iftirosh. Kecuali di tahiyat akhir. Tahu ya perbedaan iftirosh dengan tawarruk? Iftirosh ini berarti menjadikan kaki, salah satu kaki sebagai alas. Jadi diduduki. Nah, itu namanya iftirosh. Di sini nggak ada. Kalau tawarruk berarti ini meletakkan ini bokong sama paha di lantai, di bumi. Itu namanya tawarruk. Paham ya ibu-ibu ya? Nah,
Jadi semua duduk itu sunnahnya adalah iftirash. Kecuali tahiyat akhir, maka hukumnya adalah disunahkan untuk tawarruk. Begitu. Dan duduknya ya seperti yang kita praktekkan. Tapi tidak harus ya duduk seperti itu. Kalau seandainya duduknya kayak sinden begitu, bagaimana? Tahu ya ibu duduknya sinden? Ya, mau praktek Bu Ila jadi model? Jadi didudukin kedua-duanya, bagaimana kalau duduk seperti itu? Boleh. Atau misalnya duduk bersila, bagaimana? Boleh. Tapi nggak sunnah. Sunnahnya tawarruk atau iftirash dengan perincian tadi yang sudah kita bahas. Paham ya ibu-ibu? Jadi duduk di antara dua sujud, nggak baca apa-apa, nggak ada kewajiban. Tapi kalau mau baca ya silahkan. Kalau misalnya pas ruku tadi baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Kalau pas sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Pelan-pelan aja. Sekali yang penting benar kalau memang kesusu. Ya kalau bisa 3 kali bacanya benar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Seperti itu. Kemudian duduk rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Baca yang benar. Di ayat itu doa semuanya itu ibu-ibu. Kemudian sama ya, tadi duduk ada tumaknina, sujud juga ada tumakninahnya. Jadi kalau sujud itu harus ada jeda, harus ada durasi tertentu yang kita itu dalam posisi itu. Jadi Allahu Akbar, berhenti, Allahu Akbar, duduk berhenti, Allahu Akbar, sujud lagi, seperti itu ya, itu namanya tumakninah. Kemudian ini setiap rukun ya, setiap rakaat ya ibu-ibu. Setiap rakaat. Kemudian duduk untuk tasyahud akhir, ya. Duduk untuk tasyahud akhir, ya. Dan bacaan setelahnya. Jadi nanti ada bacaan sholawat, ada bacaan salam. Jadi dalam sholat ini rukun ini terbagi menjadi 3. Ada rukun qalbi, ya, rukun hati, yaitu niat cuma 1. Ada rukun fi'li, rukun perbuatan, ya, ruku, sujud, duduk, yaitu rukun perbuatan, i'tidal. Kemudian ada rukun qauli, rukun perkataan yang dilafalkan, harus diucapkan. Tidak cukup dikerentek dalam hati. Apa itu? Tadi sudah kita sebutkan, membaca apa? Al-Fatihah. Kemudian membaca tasyahud akhir. Kemudian membaca sholawat Nabi dan salam. Jadi di sini kita duduk untuk tasyahud akhir. Bagaimana itu baca tahiyat itu ibu-ibu? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Saya kasih contoh dulu ya, mau didengarkan. Ini panjang pendeknya harus benar. Ya, tasydidnya harus benar. Jangan sampai ada yang dipendekkan padahal sebenarnya panjang. Nanti saya kasih beberapa orang itu karena kesusu tergesa-gesa sehingga yang harusnya panjang dibaca pendek. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna. Nanya panjang ibu-ibu. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tasyahud, itu tasyahud cuman itu saja. Kemudian setelahnya baca sholawat monggo, sholawat Ibrahimiyah yang jenengan hafal silahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tambahi sayyidina boleh monggo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim
Kemudian fil alamina innaka hamidum majid. Itu bacaan sholawat yang panjang, sholawat Ibrahimiyah namanya. Kalau panjenengan mau ringkes, misalnya jadi imam itu, punya jamaah perempuan imamin, mau ringkes bisa, misalnya setelah tadi membaca Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamu alayna wa, setelah tasyahud ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, baca salawat yang pendek aja, Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah selesai. Sudah, kalau mau pendek itu. Nah, ini solusi buat imam yang jamaahnya ini mungkin sangat sibuk, nggak mau lama gitu. Iya, jadi itu aja. Tahiyat ini ada versi pendeknya. Bagaimana itu? At-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi nggak pakai asyhadu juga bisa. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tapi mungkin jenang nggak biasa gitu, karena hafalnya yang panjang tadi. Tapi maksudnya ada begitu. Jadi jangan sampai karena jadi nggak jelas dan seterusnya. Jangan, baca yang benar. Mending pendek tapi benar. Itu ya membaca sholawat Nabi. Kemudian yang ke-16 adalah salam. Nah, salam ini penting Bu-Ibu. Jangan sampai ada yang minimal salam ini. Ada kadar salam minimal, yaitu membaca Assalamualaikum. Itu minimalnya itu. Berarti tidak boleh kurang dari itu. Tidak boleh misalnya pas salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ada yang kurang Ibu-Ibu? Ada. Alnya kurang. Jadi bukan Assalamualaikum tapi Assalamualaikum. Kalau mau ditambahi boleh Assalamualaikum warahmatullah, ditambah wabarakatuh, monggo silakan. Tapi minimalnya tadi, sebagian orang itu Assalamualaikum warahmatullah, ini nggak ada alnya ini, nggak boleh kurang dari itu. Jadi itu salam. Dan yang terakhir Ibu-Ibu harus tertib berarti sesuai dengan urutan di atas yang sudah kita sebutkan tadi. Berarti kalau tidak tertib bagaimana? Kalau disengaja sholatnya batal. Kenapa? Karena main-main. Wong sudah tahu urutannya kayak gitu, nggak lupa sengaja, sholatnya batal. Tapi kalau nggak sengaja alias lupa, kayak gimana itu? Misalnya habis baca Al-Fatihah langsung sujud, nggak pakai rukuk, nggak pakai i'tidal, lupa. Bagaimana? Namanya lupa berarti kan nunggu ingat. Dilihat ingatnya di mana. Kalau ingatnya ini masih dekat, belum sampai ke rukun yang tadi ditinggal, maka langsung kembali ke posisi semula. Contoh, orang misalnya habis baca Al-Fatihah surat pendek, dia langsung meluncur ke sujud. Sujud masih lupa. Duduk di antara dua sujud masih lupa. Sujud kedua, loh ya, saya belum rukuk. Bagaimana ini? Maka di sini dia langsung kembali berdiri, kemudian rukuk. Paham ya Ibu ya? Posisi kembalinya itu kembali berdiri, bukan kembali dalam posisi rukuk, bukan. Jadi kembali ke posisi berdiri, kemudian rukuk. Itu. Kemudian sudah lanjut lagi. Nah, bagaimana kalau seandainya sudah lumayan panjang? Misalnya tadi ninggalin rukuk, ninggalin i'tidal. Dia rukuk pas sujud lupa. Duduk masih lupa, sampai lanjut berdiri lagi. Nah, kemudian pada saat rukuk, ini rukuk yang ini tadi, ini yang berikutnya ini, ya. Di sini dia ingat, saya tadi nggak rukuk. Rukuk. Maka rukuk ini menempati rukuk yang tadi. Maka di sini ini nggak dihitung ini yang dikerjakan tadi antara yang rukuk yang nggak dikerjakan sama rukuk ini nggak dihitung. Berarti ini sudah masih melanjutkan satu rakaat, ini nggak dihitung tadi. Paham ya Ibu ya?
Kenapa? Ke rakaat pertama. Kalau memang dia di rakaat pertama ya tergantung lupanya di mana begitu. Jadi intinya adalah bagian antara yang harusnya dikerjakan dengan yang dia mengerjakan ini itu tidak dihitung. Berarti di sini di kasus tadi yang saya kasih contoh itu rokok yang dikerjakan itu menempati yang tadi, yang lupa tadi itu. Yang dikerjakan ini nggak dianggap, nggak dihitung. Paham ya ibu-ibu ya? Jadi itu tertib ibu-ibu. Kemudian setelah kita membahas mengenai rukun-rukun sholat, kita akan membahas mengenai perkara-perkara yang membatalkan sholat. Tidak bisa hati-hati ini. Yang pertama berhadas, kecil maupun besar, keluar angin, ya. Jadi pas sholat ini kesusu begitu kan, habis makan cabai banyak, ya. Kena atau sholat di bawahnya kipas angin, jadi keisi begitu. Kemudian nggak kuat, pertahanannya jebol, batal. Makanya kita kalau sholat ibu-ibu itu dalam kondisi senyaman mungkin. Hal-hal yang menjadikan sholat kita nggak khusyuk itu hukumnya adalah makruh. Misal sholat dalam kondisi kebelet, ini hukumnya makruh. Sholat dalam kondisi yang kita tidak nyaman itu hukumnya makruh. Jadi kalau berhadas, buang angin, atau misalnya sholat kemudian batuk, ada yang keluar entah depan maupun belakang, maka ini sholatnya batal seperti itu. Kemudian yang kedua adalah terkena najis, misalnya sholat di tengah lapang begitu, ada burung perutnya mules kemudian nembelek sehingga kena orang yang sholat itu. Kalau memang kena di bagian yang ya kayak gini, baju nggak bisa ngotak kan, sudah sholatnya batal. Tapi kalau kena bagian yang bisa dilepas tanpa menggunakan tangan, misalnya kena kopiah, misalnya kopiahnya kena kemudian langsung diginikan, kopiahnya jatuh seketika ya, maka di sini sholatnya tetap sah. Atau sorbannya diginikan langsung jatuh misalnya, sholatnya sah. Tapi kalau dipegang pakai tangan, ini berarti sama halnya membawa najis. Paham ibu-ibu ya, kenapa kok nggak boleh pakai tangan? Karena kalau pakai tangan berarti membawa najis, dan ini membatalkan sholat, tidak boleh. Seperti itu. Jadi kejatuhan najis bagaimana? Dilihat. Kalau najisnya kering kan sudah nggak pengaruh. Kan najisnya kering berarti kan jatuh kemudian ke tempat lain, sholatnya tetap sah. Kalau najisnya basah, kena bagian yang harus ngelepas, harus menanggalkan, maka sholatnya batal. Atau kena bagian yang bisa dilepas tanpa menggunakan tangan, kopiah, sorban, ya, syal misalnya, sholat pakai syal, kedinginan, ya maka ini kalau menjatuhkannya tanpa menggunakan tangan, sholatnya tetap sah. Yang ketiga adalah terbuka aurat dan tidak segera ditutup. Jadi kalau seandainya sholat di tengah angin yang bertiup kencang begitu, kalau sarungnya tersingkap harus segera ditutup. Jangan malah enak seriwing dinikmati. Ini ISIS, sholatnya batal kalau kayak gini ibu ya. Jadi harus segera ditutup, harus segera ditahan dengan tangan atau semacamnya. Kemudian yang keempat yang membatalkan sholat adalah berbicara dengan sengaja. Jadi sholat ini sudah kita fokus, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munajat itu minta kepada Allah, ya, memuji kepada Allah. Jadi makanya tidak boleh berbicara. Yang boleh dibaca itu adalah zikir, Al-Quran dalam sholat itu boleh, ya. Sampai ketika mendoakan orang bersin pun itu menjadikan sholat batal. Jadi misalnya ada orang bersin, sholat gitu ya, kemudian ada orang bersin, kemudian dia bilang Alhamdulillah, kemudian dia bilang yarhamukallah, kan bahasa Arab itu kan. Jadi bukan masalah bahasa Arab atau bahasa selain Arab ya, tapi berbicara yarhamukallah itu kan ngajak ngomong kan, semoga Allah merahmatimu, itu membatalkan sholat ibu-ibu. Jadi bukan karena tadi saya ngomong pakai bahasa Arab kok, enggak, tetap sholatnya batal. Jadi berbicara dengan sengaja, ya, dengan dua atau satu huruf yang memahamkan. Dalam bahasa Arab itu satu huruf saja bisa memberikan pemahaman. Misalnya kata qi, kof,
di kasroh bunyinya apa? Qi. Itu punya makna. Maknanya itu jagalah. Maknanya apa? Jagalah. Dalam bahasa Arab maknanya jagalah. Makanya kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kemudian waqina, wa dan qina, jagalah kami adzabannar, dari siksa api neraka. Jadi kata qi itu punya makna ibu-ibu. Bahasa Arab luar biasa. Seperti itu. Jadi kalau yang seperti itu sengaja maka sholatnya batal. Yang kelima, makan yang membatalkan puasa dengan sengaja. Jadi kalau sholat makan batal puasanya, walaupun cuman sedikit ya. Jadi makan ini membatalkan puasa ya. Jadi ada perbedaan antara puasa dengan sholat. Ada perbedaan antara puasa dengan sholat. Ini di poin nomor 5 dan nomor 6. Kalau puasa ibu-ibu, orang makan ya, selama dia lupa sedikit ataupun banyak, lupa ya, puasa lupa makan, maka puasanya tidak batal. Tidak batal. Jadi pulang-pulang gitu kan, istrinya sudah menyiapkan hidangan 1 piring, langsung dihabiskan, maka puasanya tidak batal. Tetapi orang yang tahu harus mengingatkan. Dan kalau sudah diingatkan ya sudah berhenti. Oh nanggung eman gitu kan. Sambelnya karek titik eman. Jangan. Kalau itu sudah batal itu, karena sudah ingat. Itu kalau puasa. Kalau sholat bagaimana? Kalau sholat ibu-ibu ya, kalau sedikit dan lupa, sedikit lupa, itu tidak membatalkan sholat. Berarti kalau banyak, walaupun lupa, seandainya ada ya, sholat makan banyak, nggak tahu gimana itu orang sholat makan banyak, lupa, ini maka sholatnya batal. Karena apa? Karena kalau puasa kan ya kita tidur pun puasa, duduk puasa, nggak ada kondisi khusus. Tapi kalau sholat itu kan ada kondisi khusus, kita berdiri menghadap kiblat. Jadi makanya kalau seandainya makan banyak lupa, itu tetap sholatnya batal. Yang berikutnya, yang nomor 7, melakukan 3 gerakan berturut-turut meskipun lupa. Ini tidak boleh. Jadi begini, dalam permasalahan bergerak itu ada 2 pendapat ibu-ibu. Pendapat yang terkenal itu adalah melakukan gerakan 3 kali berturut-turut. Ini membatalkan sholat. Berarti kalau orang sholat melangkah 3 kali, 1, 2, 3, kan 3 kali kan, berturut-turut kan, maka menurut pendapat ini sholatnya batal. Ini pendapat yang terkenal dan boleh diikuti, terkenal. Nah, tapi pendapat yang kuat ya, tapi nggak lebih terkenal ya, tapi boleh kita ikuti dan lebih kuat ini, itu adalah melakukan gerakan-gerakan seukuran sedurasi 1 rakaat. 1 rakaat berapa menit? 1 menit atau mungkin kurang. Kalau melakukan gerakan sebanyak itu, maka sholatnya batal. Berarti menurut pendapat kedua ini, kalau orang melangkah 3 kali, ini kan kurang dari 1 rakaat, sholatnya tidak batal. Paham ya ibu ya? Kita ikut yang mana? Monggo. Ikut yang pertama, terkenal. Yang kedua juga tidak apa-apa. Begitu. Jadi makanya kalau orang sholat kemudian melangkah begitu maju, ya tidak apa-apa, boleh silahkan. Tidak harus 1 berhenti, 1 lagi berhenti, tidak, sudah 1, 2, 3, misalnya ada soft depannya untuk diisi, langsung aja tidak apa-apa. Ikut pendapat yang pertama. Yang berikutnya masih gerakan juga, yaitu melakukan 1 gerakan, 1 saja tapi berlebihan. Sholat kemudian salto di tengah-tengah sholat. Ini sholatnya batal. Jadi misalnya mau rokok, misalnya Allahu Akbar, muter. Nah, ini sholatnya batal karena berlebihan. Kemudian menambah rukun fi'li, rukun perbuatan secara sengaja. Sujud 3 kali, rukuk 2 kali, batal ini ya. Kecuali kalau lupa tidak batal. Kemudian mendahului imam dengan 2 rukun perbuatan. Jadi mendahului imam ini ada kalanya makruh,
ada kalanya haram tapi nggak sampai batal sholatnya, ada kalanya sholatnya batal. Jadi bagaimana ya tadi tuh caranya, itu tadi nunggu imam sampai di posisinya baru kita mengejar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah. Seperti itu ya ibu-ibu ya. Jadi tidak boleh mendahului dan juga tidak boleh ketinggalan. Kalau tertinggal dari imam dengan 2 rukun perbuatan tanpa uzur ya tentunya, ini juga membatalkan sholat. Jadi imam sudah sampai mana, dia masih di mana, begitu. Imam sudah mau bangkit dari sujud yang kedua, nah, dia masih baca Al-Fatihah saja. Ini kalau tanpa ada uzur dia bisa baca lebih cepat. Kecuali kalau punya uzur misalnya bacaannya nggak bisa cepat, belum selesai imamnya kecepatan, dia nggak bisa cepat, lah itu boleh ketinggalan seperti itu. Kemudian termasuk yang membatalkan sholat adalah niat memutus sholat. Niat memutus tak marekno wis. Nah ini sholatnya batal. Walaupun masih gini, masih sendakep, sholatnya apa? Batal. Kemudian mengaitkan niat memutus sholat dengan suatu perkara. Nanti kalau hujan, saya mau angkat jemuran, batalin sholat kan berarti sholatnya seketika itu juga walaupun belum hujan, sholatnya sudah batal. Ya. Jadi kalau seseorang sholat itu harus yakin sudah diselesaikan sampai akhir. Kalau mengaitkan, menggantungkan, memutuskan niat sholat dengan suatu perkara, nanti kalau ada yang ngetok pintu akan saya bukakan. Ini juga sama. Nanti kalau HP saya berdering, nanti saya akan angkat. Nah, ini juga sama, memutus sholat kan ini. Gitu. Kemudian ragu-ragu dalam memutus sholat atau tidak. Jadi pas sholat begitu, kemudian ditelepon, angkat nggak ya, angkat nggak ya, angkat nggak ya, sholat nggak ya. Nah ini berarti ragu-ragu ini. Maka di sini sholatnya batal. Jadi itu ibu-ibu ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan mengenai rukun sholat dan perkara-perkara yang membatalkan sholat. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai syarat sholat berjamaah menjadi makmum seperti apa, dan juga sholat Jumat. Penting ini, walaupun panjenengan tidak wajib sholat Jumat, kita harus tahu bagaimana ketentuan yang perlu.